Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Farida dengan NIM 12130301005, Prodi Hukum Tata Negara 1C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Ilmu Tauhid, yaitu mereview materi pertemuan 9 sampai pertemuan akhir, yaitu pertemuan 15. Materi pertemuan 9 yaitu akikah iman wa tamaratuhu, merupakan salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan salah satu fundamental di dalam Al-Quran. Para ulama membagi 3 ajaran pokok: 1 akidah atau iman, 2 akhlak atau etika atau perilaku manusia, 5 syariah atau aturan hukum yang terlahir perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman, secara etimologi iman atau amana yu'minu imanan, percaya. Terminologinya diformulasikan sebagai pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan amal. Iman dimaknai iktiraf, yaitu membenarkan, mengakui. Pembenaran bersifat khusus, iman percaya kepada segenap hati. Yang kedua, hakikat iman. Tasdik atau membenarkan, lawan kata kafir. Rasulullah, rukun iman. Iltizam, amal, kita mengimani segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sifat iman, abstrak. Yang pertama, abstrak, tidak bisa melihat keimanan seseorang melalui panca indera. Yang kedua, tuatur, sering kali berubah, naik atau turun. Yang ketiga, bertingkat. Seseorang satu dengan orang lain, tingkat keimanan mereka akan berbeda. Sekian penjelasan materi pertemuan 9. Baik, selanjutnya pertemuan ke-10 dengan judul Rukun Iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu-satunya pencipta alam dan beserta isinya. Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi. Hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, mengatur seluruh alam, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, seperti dalam syahadat. Yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat. Allah juga mengutus malaikat, memberi mereka tugas, fungsi, dan beban. Kelebihan malaikat yaitu tidak pernah membangkang dan senantiasa taat kepada Allah, serta senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab, meyakini serta beriman pada semua kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat dan petunjuk bagi mereka agar terciptanya suatu kebahagiaan baik hidup maupun akhirat. Kitab-kitab tersebut terbagi menjadi 4, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, dan terakhir Al-Quran. Yang keempat yaitu iman kepada rasul, meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rasul untuk dapat menyampaikan ajaran-ajaran terhadap umat manusia, sehingga manusia mendapat ajaran yang telah Allah sampaikan terhadap rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, meyakini bahwa kehidupan tidak abadi dan setelah itu akan ada kehidupan lain, yaitu kematian, kebangkitan dari kubur, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, diputuskannya manusia tersebut apakah masuk surga atau neraka. Yang keenam yaitu kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dan mengimani bahwa takdir yang telah Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya sesuai dengan ketentuan dan pastinya akan selalu ada hikmah di balik apa yang Allah tetapkan. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-11, naik turunnya iman. Iman adalah suatu keyakinan atau keteguhan hati. Berbicara soal keimanan, keimanan tergolong menjadi 6 yang disebut rukun iman. Rukun iman ini adalah rukun-rukun yang wajib diimani sebagai muslim. Tingkatan keimanan 1, as-sabiq al-khairat atau terdepan dalam kebaikan, terorientasi pada kebaikan. Yang kedua, al-muqtasid, yaitu pertengahan antara baik dan buruk
seimbang, maksudnya tidak cenderung pada kebaikan, begitu pula tidak cenderung pada keburukan. Yang ketiga yaitu zolim li nafsihi, menzolimi diri sendiri, lebih cenderung pada keburukan daripada kebaikan. Bisa dikatakan tidak ada keimanan jika manusia memiliki tingkat keimanan zolim li nafsihi ini. Bukti bahwa tingkatan keimanan seseorang dapat naik turun yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Tingkat keimanan umat Islam naik yaitu diturunkan ketika perangan, ketika kaum kafir bersiap untuk menyerang umat Islam, maka disampaikanlah dengan jumlah tak sebanding dengan datangnya ayat tersebut yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil, yang berarti maka cukuplah Allah sebagai penolong kami. Yang kedua, as-sunnah, sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pezina mukmin dan tidaklah seorang mukmin meminum minuman keras, serta tidaklah mencuri ketika mencuri pada keadaan mukmin. Jadi bisa dikatakan jika seseorang melakukan hal buruk seperti itu tidak sedang memiliki tingkatan keimanan. Yang ketiga yaitu ijma, kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Umar, Al-Khattab, marilah kita menambah keimanan kita. Sebab-sebab yang pertama, bertambahnya keimanan, ilmu yang bermanfaat, zikir, zada, bersungguh-sungguh. Yang kedua, berkurang keimanan, faktor internalnya, ada faktor eksternalnya yaitu kebodohan, syaitan, lalai, duniawi atau fitnah, maksiat, lingkungan, dan nafsu. Baik, pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-13 dengan judul Wasail Asyirik. Makna etimologinya, persekutuan, terminologinya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tandingannya. Para ulama membagi syirik ke dalam 3 bagian, yaitu syirku fi uluhiyah atau menyekutukan Allah dalam hal ibadah, Quran surat Al-Jin ayat 18. Syirku fi rububiyah yaitu meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal rububiyah, yaitu Quran surat Yunus ayat 31. Syirku fi asma wa sifat, menjadi sekutu bagi Allah baik dalam salah satu asmanya atau sifatnya, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya pertemuan ke-14 yaitu ma'rifatullah, kebutuhan mendesak setiap insan beraksi bahwa Allah yang berhak disembah seperti syahadatain. Allah menciptakan manusia semata-mata bukan hanya untuk menciptakan, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Dengan meningkatkan ma'rifatullah maka akan semakin optimis dalam beribadah kepada Allah. Di dalam ma'rifatullah ini terdapat kewajiban sebagai hamba yang memiliki makna yang mengenal betul bahwa siapa Allah dan apa kewajiban dan hak yang diterima bahwa Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai hambanya. Terbagi menjadi 3 macam makna, yaitu ma'rifatullah fi uluhiyah, kita mengenal Allah kemudian dengan memahami betul perintah dan kewajiban sebagai makhluk dan larangan apa saja yang dilarang Allah. Ma'rifatullah fi rububiyah, mengenal Allah melalui fenomena terhadap ayat-ayat dalam segala hal. Ma'rifatullah fi asma wa sifat, yaitu mengenal sifat-sifat ataupun nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertemuan ke-15 yaitu judulnya Iman, Ilmu, dan Amal. Makna integrasi dari bahasa Latin secara etimologi itu utuh atau menyeluruh, sedangkan secara terminologi pembauran beberapa aspek sehingga menjadi satu dan satu kesatuan. Ilmu pengetahuan yang sistematis memiliki aspek ontologi, dapat diartikan epistemologi memiliki metode penelitian, dan aksiologi memiliki manfaat kegunaan. Amal, suatu perbuatan sebagai manusia yang utuh. Iman, tanpa ilmu, merasa benar sendiri. Fanatik, iman tanpa amal, suatu
atau satu hal sia-sia tidak akan mendapat nilai ibadah. Ilmu tanpa iman kesombongan, ilmu tanpa amal tidak berguna, amal tanpa iman tertolak karena tidak ada tuntutan, dan terakhir, amal tanpa ilmu suatu bentuk yang tidak akan pernah benar. Sekian tugas ulangan UAS Ilmu Tauhid. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.